Dalam karya yang berjudul What Leaders Really Do yang diterbitkan pada Desember 2001 di Harvard Business Review oleh John P. Kotter mengidentifikasi 3 faktor utama yang membedakan kepemimpinan dari manajemen. Dalam manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, pengorganisasian dan staffing, pengandalian dan masalah operasional. Dalam kepemimpinan terkait dengan memberikan arah, menyelaraskan orang, memotivasi dan menginspirasi orang lain. Boleh di next. Berikut perbedaan kepemimpinan dan manajemen dilihat dari segi karakteristik. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan fokusnya untuk memotivasi atau menyemangati orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, memberikan inspirasi serta menentukan arah. Yang ketiga, meningkatkan bakat dan membangun sebuah tim. Yang keempat, meningkatkan inovasi ataupun penemuan baru ke khalayak umum. Yang selanjutnya aja meninggalkan sebuah peluang baru, dan yang terakhir aja selalu bertanggung jawab untuk menunjukkan arah dan memberi sebuah ide. Dalam manajemen, fokusnya untuk organisasi dalam mengelola sumber daya atau menyemangati orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada membuat serta mengatur jalannya kegiatan. Yang ketiga ada administratif dan menjaga kelangsungan sistem. Yang keempat ada membuat dan merumuskan prinsip. Yang kelima ada mendukung serta mengalokasikan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada sebagai seorang pemecah suatu masalah, kemudian memastikan semua sesuai standar dan prosedur yang ada, dan sebagai seorang memerintah dan mengatur. Boleh di next. Adapun perbedaan ya dari beberapa hal. Yang pertama dari segi arah dan tujuan. Manajemen mengalokasikan sumber daya, menciptakan rencana, jadwal, dan tujuan khusus hasil jangka pendek. Sedangkan kepemimpinan mewujudkan visi ke depan bagi organisasi, mengembangkan strategi ke depan hasil jangka panjang. Dari segi kewajiban, manajemen mengorganisasikan struktur untuk mencapai rencana kerja, mengisi dengan SDM yang ahli, mengembangkan kebijakan dan mengarahkan. Sedangkan kepemimpinan menekankan bagaimana berkomunikasi tentang visi dan mengembangkannya khususnya melalui spesialisasi. Dari segi tugas, manajemen lebih banyak mengatur serta mengarahkan, sedangkan kepemimpinan menghilangkan jarak sehingga semua orang tahu apa yang dilakukan orang lain. Yang dari segi hubungan dan interaksi, manajemen berfokus pada barang, mesin, dan laporan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada bagaimana memotivasi dan memberikan inspirasi pada orang. Boleh di next? Dari segi kualitas personal, manajemen menciptakan jarak emosional, menuntut pemenuhan kebutuhan individu, dan mendasarkan pada kekuasaan jabatan. Sedangkan kepemimpinan memiliki kualitas personal yang halus, sehingga sulit dilihat tetapi sangat efektif. Memiliki sifat semangat, kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan. Yang terakhir ada hasil yang diinginkan. Manajemen menjaga status quo atau tetap, stabilitas, keteraturan, dan efisiensi. Sedangkan kepemimpinan menekankan perubahan, selalu menentang status quo dan mempertimbangkan kesejahteraan anggota organisasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Natasha atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi pendekatan kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendekatan kepemimpinan yang umum digunakan. Boleh di next. Yang pertama yaitu ada pendekatan personal atau trait approaches. Pendekatan personal dalam konteks kepemimpinan ini menekankan karakteristik dan kualitas kepribadian seorang pemimpin. Pendekatan ini berfokus pada atribut kepemimpinan seperti kecerdasan, percaya diri, karisma, integritas, dan ketegasan. Menurut pendekatan atau teori ini, pemimpin yang memiliki karakteristik kepribadian yang kuat akan lebih efektif dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Yang kedua, itu ada pendekatan perilaku atau style approaches. Pendekatan perilaku dalam konteks kepemimpinan menekankan pada tindakan serta perilaku pemimpin dalam mempengaruhi orang lain.
Pendekatan ini berfokus pada tindakan apa yang akan dilakukan seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, serta bagaimana cara mereka untuk mengkoordinasi atau membimbing anggota timnya untuk dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan tersebut sesuai dengan tujuan atau target awal yang telah ditetapkan. Boleh di next. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada pendekatan kontingensi atau contingency approaches. Pendekatan kontingensi dalam konteks kepemimpinan ini menunjukkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang sempurna. Keberhasilan seorang pemimpin bergantung pada gaya mereka dalam situasi tertentu. Dalam pendekatan ini, kepemimpinan bersifat situasional dan setiap individu dapat efektif sebagai pemimpin dalam keadaan tertentu dan tidak efektif pada orang lain. Selanjutnya, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Suci atas penjelasannya. Selanjutnya kita udah masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman semua nih, yang mukanya udah pada ngantuk-ngantuk, pasti di sesi ini langsung pada melek semua, yaitu sesi ice breaking. Untuk sesi ice breaking sendiri, saya serahkan kepada pemateri, yaitu Uci dan Reza. Kepada Uci dan Reza dipersilakan. Oke, boleh di next moderator. Jadi di sini kita ada kotak-kotak kosong yang udah ada hintnya nih, 1, 2, 3. Jadi kotak-kotaknya ini tuh sesuai, kan sebelahnya ada warnanya ya. Jadi itu pertanyaan itu sesuai sama warna yang di sebelah kotak-kotak kosong itu. Jadi untuk pertanyaan pertama, yaitu karakteristik dan kualitas kepribadian seorang pemimpin itu tadi termasuk ke dalam jenis pendekatan apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh raise hand. Mungkin. Boleh di sini untuk di layar saya ada Tia Almamega. Dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jawabannya adalah personal. Benar nggak ya? Boleh moderator di next untuk jawabannya. Iya, benar. Terima kasih, Tia Almamega. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza. Oke, terima kasih Suci. Izin melanjutkan ya untuk soal berikutnya, yaitu kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Pertanyaannya yaitu, pengertian ini menurut para ahli yaitu, sabar, diulang dong, diulang. Hitung dulu. Oke. Silvi, boleh diturunkan dulu. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, boleh untuk Enggar. Izin menjawab, itu jawabannya menurut Zetchik. Yakin? Yakin, coba aja dulu. Gak mau ganti jawaban? Enggak. Oke, boleh di next slide? Wah, ternyata benar nih. Oke, soal yang terakhir ya teman-teman. Manajemen menjaga status QO atau tetap stabilitas, keteraturan, dan efisiensi. Sedangkan kepemimpinan menekankan perubahan, selalu menentang status QO, dan mempertimbangkan kesejahteraan anggota. Merupakan pengertian dari perbedaan aspek. 1, belum. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, boleh untuk Afina. Terima kasih atas kesempatannya. Jawabannya hasil bukan.
Yakin? Yakin. Oke, boleh di next slide. Wah, ternyata benar nih. Oke, apakah masih ada ice breaking-nya? Boleh di next slide. Wah, ternyata udah habis nih. Oke, ice breaking sudah habis ya teman-teman. Untuk berikutnya ada materi lagi. Boleh di next. Oke, untuk berikutnya ada pendekatan substitusi kepemimpinan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boleh di next. Oke, di sini pendekatan substitusi untuk kepemimpinan adalah sebuah konsep yang mengidentifikasi situasi di mana peran kepemimpinan bersifat netral dan cenderung tidak diperlakukan. Pendekatan substitusi juga mengakui bahwa kepemimpinan tidak hanya melekat pada individu-individu tertentu, tetapi dapat muncul dari suatu keadaan tertentu. Pendekatan substitusi hanya mengakui bahwa dalam beberapa situasi, faktor-faktor lain dapat menggantikan peran seorang pemimpin. Oke, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi kepemimpinan dan karismatik dan informatif akan saya paparkan. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama itu ada kepemimpinan karismatik, yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan pemimpin lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan, dan dukungan para anggotanya. Yang kedua itu ada kepemimpinan transformatif, yang merupakan gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin melakukan proses mempengaruhi dalam membuat perubahan yang besar pada sikap dan asumsi para anggota, serta membangun komitmen untuk mencapai strategi, tujuan, visi, serta misi organisasi. Boleh next. Di sini ada ciri-ciri pemimpin yang menggunakan kepemimpinan karismatik dan transformatif. Yang pertama akan saya bahas yang karismatik terlebih dahulu. Jadi ciri-ciri pemimpin yang menggunakan pemimpin yang karismatik yaitu yang pertama ada rendah hati, di mana pemimpin peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Pemimpin yang menggunakan kepemimpinan karismatik ini akan lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau melukai orang lain. Ciri-ciri yang kedua yaitu pantang menyerah, di mana mereka tidak putus asa untuk mewujudkan cita-cita. Mereka juga tidak takut gagal meski harus menghadapi perjuangan dan tantangan yang sulit, bahkan beresiko kematian. Yang ketiga itu ada visioner, yaitu pemimpin memikirkan atau merencanakan masa depan dengan kebijaksanaan dan imajinasi. Yang keempat ada kreatif, yaitu mereka berpikir di luar kotak atau menerima tantangan dan melihatnya sebagai peluang. Yang kelima ada risk taker, yaitu pemimpin berani untuk mengambil risiko pribadi demi mewujudkan visi dan menuju kondisi yang lebih baik. Yang keenam ada kepribadian tangguh, yaitu pemimpin memancarkan kepercayaan diri, memiliki rasa percaya diri yang kuat, dan jarang mengungkapkan keraguan diri. Hal itu akan membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti dan melaksanakan perintah mereka. Yang terakhir itu ada komunikator handal, yang berarti mereka ini mahir menggunakan perilaku tidak konvensional, serta mereka mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan kata-kata, pidato, ataupun perilaku. Lalu untuk ciri-ciri kepemimpinan yang transformatif, yang pertama yaitu ada integritas dan keadilan, yang berarti seorang pemimpin transformatif ini memiliki integritas yang tinggi dan mengutamakan keadilan. Mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Lalu yang kedua itu ada memiliki harapan yang besar,
yaitu seorang pemimpin yang transformatif memiliki harapan yang besar terhadap diri sendiri dan juga para pengikutnya. Mereka percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan mendorong mereka untuk mencapai performa yang lebih tinggi lagi. Lalu yang ketiga, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Pemimpin transformatif ini memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Mereka mampu mengomunikasikan visi ini kepada para anggotanya dengan cara yang menginspirasi dan membuat mereka terlibat secara emosional. Lalu yang keempat ada ikatan emosional, yang berarti kepemimpinan transformatif ini menciptakan ikatan emosional antara pemimpin dan juga para anggotanya. Pemimpin mampu menunjukkan empati, memahami kebutuhan dan keinginan individu, serta membangun hubungan yang saling percaya. Lalu yang kelima ada memotivasi orang lain, di mana gaya kepemimpinan transformatif ini melibatkan pemimpin yang mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Lalu yang keenam ada memberi dukungan. Pemimpin transformatif memberi dukungan yang kuat kepada para pengikutnya. Mereka mendengarkan dengan empati, menghargai ide-ide dan kontribusi individu, serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Lalu yang terakhir ada mendorong untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi. Itu berarti seorang pemimpin transformatif mendorong para pengikut untuk bekerja secara kolektif dan melampaui kepentingan pribadi. Mereka mengajak orang lain untuk berpikir secara luas, melihat gambaran yang lebih besar, dan fokus pada kepentingan bersama. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Suci atas penjelasannya. Selanjutnya karena materi pemaparan dari kelompok 11 sudah selesai, saya akan buka sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, sabar. Sabar. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand sekarang. Waduh, banyak banget nih yang mau nanya. Oke, di layar saya pertama ada Silvi. Pada Silvi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Silviani dari kelompok Silvi, 9. mukanya mana Silvi? Coba tampilkan gambarnya. Silviani. Nah, silakan lanjut. Oke, izin bertanya ya kepada kelompok 11 tadi. Kalau misalkan dalam organisasi kan ada kayak anggotanya ini beragam ya, kayak dari mulai nilai-nilainya, latar belakangnya. Jadi kalian kalau misalkan sebagai pemimpin ini, bagaimana sih seorang pemimpin dapat mengelola tim yang terdiri dari beda keberagaman, nilai-nilai, dan gaya kerjanya? Terima kasih. Bagus pertanyaannya Silvi. Silakan dijawab. Oke, untuk para pemateri mau ditampung dulu atau mau langsung jawab? Mungkin ditampung dulu aja. Oke, ditampung dulu. Berarti kita langsung next ke penanya kedua. Di sini ada Citra Ayu. Kepada Citra Ayu dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Citra Ayu Isnina Alfi Wijayanti dari kelompok 2. Saya izin bertanya, di era yang sekarang ini, itu kan udah banyak perubahan yang terjadi. Nah, menurut kalian tuh ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin? Terus tantangan-tantangannya ini tuh apa aja? Lalu gimana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Citra buat pertanyaannya. Keren banget. Langsung ke penanya ketiga.
Di sini ada Rio Octavian. Kepada Rio Octavian dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Eh, Perkenalkan, nama saya Rio Octavian. Eh, Izinkan saya bertanya. Jadi kan pemimpin itu tentu kan harus memiliki apa ya, sifat yang adil. Tapi bagaimana nih jika dalam penempatan gaji nih misalnya ada karyawan lama tapi memiliki potensi bekerja yang kurang gitu, dan ada karyawan baru dengan potensi yang cukup baik. Nah, bagaimana nih seorang pemimpin bisa bersikap adil dalam konteks tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rio untuk pertanyaannya. Langsung next ke penanya keempat. Wih, banyak ya yang nanya ini. Yang keempat di sini ada Natasha Sharon. Kepada Natasha Sharon dipersilakan. Oke, terima kasih Alien atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Sharon Rostanama dari kelompok 2. Nah, jika di dalam sebuah organisasi yang memiliki sifat kepemimpinan itu bukan pemimpinnya, malah yang punya sifat kepemimpinannya itu anggotanya. Menurut kalian apa sih yang akan terjadi dan bagaimana cara cara sebuah organisasi mengatasi hal tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Natasha. Ih, pertanyaan keren. Lanjut ke penanya kelima. Di sini ada Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fitriana. Pertanyaannya itu sebelumnya kan sudah dijelaskan kepemimpinan itu apa. Nah, menurut pendapat dari kelompok 11, kepemimpinan itu bisa diajarkan nggak? Atau kepemimpinan itu merupakan bakat alami yang sudah dimiliki oleh seseorang? Jika kepemimpinan itu bisa diajarkan, maka bagaimana cara yang efektif untuk mengajarkan kepemimpinan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Pertanyaan juga keren, ini keren-keren semua sih. Terus nih, ke penanya terakhir, itu ada Nova. Kepada Nova dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Sofianti dari kelompok 5. Izin bertanya. Pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana seorang pemimpin dapat mengatasi konflik dalam timnya dengan pendekatan manajemen yang tepat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nova atas pertanyaannya. Kepada pemateri, boleh didiskusiin dulu atau udah langsung bisa dijawab? Oke, izin ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kelompok kami akan melakukan diskusi sebentar. Baik, dipersilakan. Ini siapa yang jawab tadi? Belum. Belum, Pak. Kelompok pemateri lah sedang mendiskusikan. Ya, oke. Jadi tadi pertanyaannya bagus-bagus tadi. Pertanyaannya spontan apa sudah didiskusikan sebelumnya? Harusnya spontan. Kalau spontan bagus banget tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Tadi itu pertanyaannya gimana seorang pemimpin dapat mengelola tim yang terdiri dari individu dengan beragam latar belakang yang berbeda. Jadi jawaban dari
Jawaban dari kelompok kami itu seorang pemimpin yang efektif dalam mengelola tim yang beragam harus mampu memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut itu melibatkan kepemimpinan tersebut melibatkan kemampuan mendengarkan empati, berkomunikasi dengan jelas, serta mempromosikan budaya kerja inklusif. Pemimpin juga harus memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota timnya, serta mengalokasikan tugas sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pemimpin yang baik juga harus menjadi contoh dalam menghormati keragaman atau perbedaan, serta menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didukung. Dengan demikian, pemimpin yang mampu mengelola tim yang beragam dapat mencapai hasil yang lebih baik serta memotivasi semua anggota tim untuk berkembang bersama. Apakah terjawab, Silvi? Sudah, Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Citra. Tadi Citra tanya, pertanyaannya, di dunia yang terus berubah ini pasti kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Tantangan-tantangan itu apa aja dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin tergantung pada situasi. Namun biasanya tantangan umumnya itu yang pertama ada perubahan yang cepat dan tidak terduga di lingkungan bisnis atau organisasi. Kemudian ada keterbatasan sumber daya seperti anggaran atau tenaga kerja. Yang ketiga ada konflik antara anggota tim atau departemen yang berbeda. Yang keempat ada tekanan untuk mencapai target atau tujuan yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada perubahan dalam kebutuhan atau preferensi pelanggan tertentu. Nah, cara untuk mengatasi tantangan tersebut bisa dengan membuat rencana dan strategi yang jelas dan terukur, mengasah keterampilan kepemimpinan dan beradaptasi dengan perubahan, membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, mengambil waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan solusi alternatif, mencari bantuan dan dukungan dari orang lain, menerima tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, membuat keputusan yang tepat dan berani, mengambil tindakan yang efektif dan efisien, mempertahankan fokus pada tujuan jangka pajak, dan yang terakhir mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan. Apakah sudah jelas jawabannya, Citra? Sudah jelas, Natasha. Makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Yang kurang lebih pertanyaan seperti ini. Jika dalam penempatan gaji ada karyawan lama yang potensi kerjanya kurang dan ada karyawan baru dengan potensi yang lebih baik. Nah, bagaimana seorang pemimpin bisa bersikap adil dalam konteks tersebut? Jadi jawaban dari kelompok kami itu, jika dalam situasi tersebut, seorang pemimpin itu harus dapat bersikap adil dengan cara mengadopsi atau mengambil pendekatan berbasis dari kinerja karyawannya. Pemimpin harus menilai dan mengompensasi karyawan berdasarkan prestasi, kontribusi, serta potensi mereka saat ini, bukan hanya masa kerjanya. Untuk itu, hal ini memungkinkan penghargaan yang adil untuk karyawan yang berkinerja baik, serta tanpa melihat apakah mereka baru atau lama. Seperti itu, apakah terjawab, Rio? Terjawab, terima kasih, Suci. Baik. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Yang inti pertanyaannya yaitu jika di dalam sebuah organisasi yang memiliki sifat kepemimpinan itu bukan pemimpinnya, malah anggotanya, apakah yang akan terjadi dan bagaimana cara sebuah organisasi mengatasi hal tersebut? Apakah pertanyaannya begitu, Natasha? Iya, betul.
Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Natasha. Jadi, di dalam organisasi, di mana peran kepemimpinan tidak terbatas pada pemimpin yang ditunjuk. Konflik dapat muncul antar anggota tim, namun seorang pemimpin dapat mengatasi konflik-konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan manajemen yang tepat. Hal ini mencakup identifikasi akar penyebab konflik dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat, melibatkan mediator yang netral jika diperlukan, mendistribusikan tanggung jawab dan sumber daya yang adil, memberikan pelatihan pengembangan tim secara berkala dengan mengutamakan saling menguntungkan solusi. Untuk solusinya, penjadwalan kegiatan pembangunan tim dan fokus pada pentingnya kolektif. Selain itu, gaya kepemimpinan situasional bisa efektif dalam situasi seperti itu karena menekankan pada adaptasi gaya kepemimpinan berdasarkan situasi dan kesiapan karyawan, serta mempertimbangkan kemampuan dan kemauan karyawan untuk melakukan tugas tertentu. Dengan menerapkan strategi ini, seorang pemimpin dapat digunakan menyelesaikan konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota tim. Mungkin jawaban dari saya seperti itu aja. Apakah sudah terjawab, Natasha? Sudah, terima kasih Reza atas jawabannya. Oke, terima kasih juga, Natasha. Masih ada yang belum terjawab? Masih ada satu pertanyaan, Pak. Masih ada. Oke. Ya. Lanjut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Tadi pertanyaannya kan sebelumnya kan sudah dijelaskan kepemimpinan itu apa. Nah, menurut pendapat kalian kepemimpinan itu bisa diajarkan atau enggak? Terus kepemimpinan itu merupakan bakat alam yang sudah dimiliki seseorang. Jika kepemimpinan dapat diajarkan, maka bagaimana cara efektif untuk mengajarkan kepemimpinan tersebut? Nah, jawabannya itu kepemimpinan bisa dilakukan oleh siapa saja, jangan melalui pelatihan atau pembelajaran yang dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Program pelatihan kepemimpinan yang efektif dapat membantu individu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Pelatihan tersebut mencakup pembelajaran berbasis pengalaman dan mentoring. Keterampilan yang dapat diajarkan termasuk komunikasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Salah satu cara efektif untuk mengajarkan kepemimpinan adalah melalui pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan kegiatan, praktis, dan pengalaman dunia nyata, mencakup pengembangan kepemimpinan, magang, dan pekerjaan sukarela dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk mempraktikkan keterampilan kepemimpinan dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mereka dapat mengembangkan kepercayaan diri dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Apakah sudah terjawab, Nurul? Baik, sudah. Terima kasih, Natasha. Terima kasih. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak, masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu dari Nova. Ya, silakan Nova. Ada yang bisa jawab nggak tadi pertanyaan Nova? Dicoba aja dulu. Oke, mungkin saya jawab dulu ya Pak. Silakan. Oke, tadi Nova bertanya mengenai bagaimana seorang pemimpin dapat mengatasi konflik dalam timnya dengan pendekatan manajemen yang tepat. Begitu Nova? Iya, benar. Oke, jawabannya yaitu seorang pemimpin dapat mengatasi konflik dalam timnya dengan pendekatan manajemen yang tepat dengan melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, identifikasi akar penyebab konflik terlebih dahulu. Selanjutnya, libatkan mediator netral. Jika konflik sudah diselesaikan secara langsung, pemimpin dapat melibatkan mediator netral yang membantu untuk memfasilitasi dialog antar pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya, bagi tanggung jawab dengan adil. Pemimpin harus memastikan bahwa tanggung jawab dan sumber daya distribusikan dengan adil
di antara anggota tim. Untuk berikutnya, lakukan pelatihan pengembangan tim secara berkala. Pemimpin dapat mengadakan pelatihan pengembangan tim secara berkala untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama anggota tim. Berikutnya, prioritaskan solusi yang saling menguntungkan. Pemimpin harus mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu pihak. Berikutnya, jadwalkan kegiatan yang mempererat hubungan tim. Pemimpin dapat mengatur kegiatan dan mempererat hubungan tim, seperti kegiatan kegiatan rekreasi, atau team building. Ini membantu membangun ikatan antara anggota tim dan mengurangi konflik. Dan yang terakhir, fokus pada kepentingan kolektif. Pemimpin harus mengingatkan anggota tim untuk fokus pada kepentingan kolektif daripada kepentingan individu. Dengan pendekatan manajemen yang tepat, seorang pemimpin dapat mengatasi konflik dalam timnya dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua anggota timnya. Kurang lebih begitu, Nova. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih jawabannya Reza. Oke, terima kasih juga Nova. Untuk pertanyaan sudah terjawab semua, Pak. Oke. Kita sampai jam berapa? Punya waktu sampai jam berapa? Izin jawab Pak, 9.50. 9.50? Iya, 50. Sekarang jam 9.30. Jadi kalau saya kasih satu pertanyaan, ya, tapi untuk rame-rame ini untuk seluruh kelas ya. Tidak hanya kelompok 11, kelompok 10, tapi semuanya boleh. Boleh berunding berkelompok. Saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Sampai jam 50, nanti jam 9.40 silakan dijawab, atau 9.45 silakan dijawab. Pertanyaannya gini, nanti siapkan jawabannya 15 menit. Apa perbedaan antara tugas pemimpin dengan tugas manajer? Satu ya, pertanyaannya itu. Yang kedua, apa tugas yang paling utama dari seorang pemimpin? Nah, masing-masing ada penjelasannya tuh. 2 poin ini silakan berpikir 15 menit. Nanti saya masuk lagi jam 9.45. Nanti 5 menit silakan yang bisa jawab siapa. Ya, gitu deh ya. Sampai ketemu lagi jam 9.45 atau 9.45.
Baik, ini sudah 9.40 ya, masih ada 10 menit. Silakan yang sudah siap. Permisi, Pak. Ya, silakan. Apakah boleh jawab satu pertanyaan? Boleh. Salah Oke. satu aja boleh. Saya Silviani izin menjawab pertanyaan yang apa sih tugas utama seorang pemimpin ini? Sebelumnya kan kita pasti kemarin itu melakukan PKMP ya. PKMP ini kayak pelatihan kepemimpinan. Nah, di situ itu kita diajarkan menjadi seorang pemimpin. Terus juga tugas utama kepemimpinan ini yang pertama ini harus mempunyai visi misi yang jelas. Kalau visi misi nggak jelas ini pasti tujuannya itu nggak bakal terarah ya kan Pak. Yang kedua ini mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Sebagai seorang pemimpin ini pasti harus bertanggung jawab atas seluruh berjalannya tujuan untuk tujuan ini terarah dengan yang jelas gitu. Yang ketiga ini seorang pemimpin ini harus bisa mengambil keputusan dengan baik. Terus juga seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan konflik di antara gitu. Jadi kalau misalkan pemimpin nggak bisa menyelesaikan konflik ini, pasti dalam suatu organisasi ini akan terjadinya konflik yang apa ya, yang tidak terselesaikan gitu, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Di antara yang kamu sebutkan tadi, mana yang paling penting? Yang paling inti mana? Menurut saya ini yang paling utama ini mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Satu aja. Itu dua namanya. Itu Pak, menyelesaikan konflik gitu. Oke, kita simpan. Yang lain silakan. Boleh salah satu aja yang jawab, nggak usah dua-duanya dijawab. Ada yang lain? Selain Silviani, masih ada 7 menit. Nanti 1 menit buat berdoa. Jadi ada 6 menit. Ayo. Siapa? Maaf, saya izin coba jawab. Silakan. Saya jawab yang pertanyaan, apa perbedaan antara tugas pemimpin dan tugas manajer? Kalau tugas pemimpin itu kan sebagai pemimpin fokus sama pengembangan visi dan juga misi, kayak memberikan arahan buat timnya, terus menggerakkan timnya. Nah, kalau misalnya tugas manajer itu lebih fokus ke perencanaan operasionalnya, kayak merencanakan tindakan sama kayak mengalokasikan sumber daya gitu. Nah, sebagai manajer juga bertanggung jawab mengorganisasi tim yang bekerja gitu. Terus manajer juga memastikan kalau pekerjaan yang dilakukan itu sesuai sama rencana yang telah dibuat sebelumnya. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Bunga ya. 2 ya. Udah, tadi
2 pertanyaan udah terjawab. Sebenarnya masih ada, kalau mau 1 orang lagi. Bunga menjawab yang pertanyaan pertama, Silviani menjawab pertanyaan yang kedua. Ada yang coba lagi? Dua-duanya udah benar, tapi nanti kita coba simpulkan ya. Permisi Baik, Bapak, apakah saya? Oke, siapa? Saya Sifania Aulia, izin Siva. menjawab Pak. Oh iya, silakan Siva. Mau jawab yang mana pertanyaannya? Mau jawab kalau bisa sih keduanya sih Pak. Oke, silakan. Jadi menurut saya pemimpin sama manajer itu kan sama-sama memimpin suatu organisasi perusahaan gitu ya Pak. Kalau menurut saya tuh pemimpin itu tugasnya dia lebih nekenin ke arah aspek strategis sama kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya gitu Pak. Tapi kalau misalnya manajer itu lebih ke arah nekenin ke aspek operasional sama efisiensi organisasi. Nah menurut saya tugas utama dari seorang pemimpin itu dia membangun suatu visi misi dan arah perusahaan organisasi yang jelas, terus biar komunikasi antara pemimpin sama yang dipimpin itu jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang tugas pemimpin utama apa? Itu Pak, membangun visi misi suatu perusahaan. Visi misi harus pemimpin gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita simpan ya. Udah. Ada 3 jawaban ya. Dari Silviani, dari Bunga, dari Syifa. Masing-masing dengan persepsinya itu, saya mengapresiasi jawaban kalian dengan kata-kata sendiri, tidak textbook ya, dari pemikiran. Menurut saya ketiga-tiganya benar, tetapi perlu diluruskan. Terutama di pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama, ketiganya menjawab benar. Maaf, yang pertanyaan pertama kan yang menjawab siapa tadi itu? Silviani sama ini ya, Syifa ya. Pertanyaan pertama, itu pada intinya perbedaan antara seorang manajer dengan seorang pemimpin itu, kalau seorang leaders, seorang pemimpin, itu disimpulkan sebagai do the right things. Gitu. Jadi lebih kepada menjaga marwah organisasi, melaksanakan yang benar, itu pemimpin. Do the right things, ya. Jadi lebih menjaga marwah, mengawal, membuat transformasi, itu tugas seorang pemimpin. Sementara manajer, itu betul tadi yang disampaikan oleh Syifa maupun siapa tadi, Bunga atau itu ya, yang pertama ya, Bunga atau Silviani. Seorang manajer itu menjaga hal-hal atau memimpin hal-hal yang operasional. Makanya dikatakan manajer itu do the things right. Nah, berbeda kan? Kalau pemimpin do the right things, kalau manajer do the thing right. Memimpin hal-hal pekerjaan agar menjadi benar. Nah, itu tugasnya manajer. Jadi misalnya bagaimana menyusun perencanaan, bagaimana supaya benar, itu tugas manajer. Mengeksekusi itu tugas manajer supaya menjadi benar. Bagaimana pekerjaan penilaian kerja supaya menjadi benar, itu supaya menjadi benar sesuai dengan kaidah, sesuai dengan karakter, itu tugas manajer. Tapi mengawal hal-hal yang benar secara filosofis, secara etika, itu tugas pemimpin. Nah gitu ya. Tuh. Tapi tadi jawaban tadi udah benar, cuman kalau kita simpulkan. Yang kedua, tugas seorang pemimpin itu, tugas inti seorang leader, seorang pemimpin itu pada intinya adalah mengambil keputusan. Tadi sih sebenarnya Bunga udah betul itu. Yang pertama, tapi begitu ditanya yang pertama malah jawab yang kedua, mengatasi konflik. Mengatasi konflik itu yang utama mengambil keputusannya itu. Maaf Pak Silvi. Oh Silvi ya? Oh ya Silvi ya. Jadi tugas inti ya, tugasnya banyak pemimpin itu. Tapi yang paling inti adalah bagaimana mengambil keputusan. Nah, karena pada dasarnya akan berpulang kepada seorang pemimpin. Misalnya ada konflik nih, gimana nih?
Bagaimana pemimpin bersikap dan mengambil keputusan, itu tugas pemimpin. Misalnya ada karyawan demo, masalah gaji, itu manajer dulu selesaikan oleh manajer karena terkait dengan masalah SDM. Tapi begitu sampai ke kebijakan organisasi, pemimpin mengambil keputusan, menetapkan visi misi, misalnya mengangkat seleksi karyawan, itu adalah tugas-tugas pemimpin yang berujung pada keputusan. Jadi harus sangat bijak dalam mengambil keputusan, itu tugas orang pemimpin. Baik, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Udah lewat 1 menit, mohon maaf ini. Kita berdoanya masing-masing aja. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesaikan kelas ini, mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian dan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.